Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulan, NIM B10332010115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai data mining. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Big Data yang telah diberikan oleh Pak Wukuf. Pertama, apa itu data mining? Data mining merupakan proses untuk menemukan informasi yang berguna secara otomatis dari data yang jumlahnya besar. Dalam proses ini, seringkali memanfaatkan beberapa metode seperti matematika, statistika, dan pemanfaatan teknologi AI. Kemudian, manfaat dari data mining di sini ada dua. Yang pertama, dari sudut pandang komersial, menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan yang merupakan aset yang dapat meningkatkan daya saing suatu institusi. Kemudian yang kedua, dari sudut pandang keilmuan, dapat digunakan untuk mengkomputer atau menganalisis serta menyimpan data yang bersifat real time dan sangat besar. Kemudian di sini ada metode dalam data mining. Metode dalam data mining itu ada 7. Yang pertama ada classification. Klasifikasi data mining adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum untuk digunakan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Kemudian yang kedua ada association. Metode data mining yang kedua adalah market basket analysis atau analisis karang besar atau disebut dengan association. Berhubungan dengan pemasaran, metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Bagaimana contohnya? Contohnya itu misalnya beberapa pelanggan atau akan membeli snack dan minuman kemasan bersamaan. Dengan begitu, perusahaan lebih mudah mengetahui kalau kedua barang tersebut sering dibeli bersamaan. Kemudian, yang ketiga ada clustering. Clustering data mining merupakan nama lain untuk metode segmentation. Tujuan dari segmentasi pada metode data mining adalah mengelompokkan suatu kelas ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Penentuan atribut ini harus sesuai dengan kesamaan yang dimiliki beberapa kelas tadi. Kemudian, selanjutnya ada regression. Metode keempat dari data mining adalah regression. Metode yang satu ini sedikit mirip dengan klasifikasi data mining. Bedanya, regresi merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pola nilai numerik, bukan kelas. Hasil dari metode regression adalah sebuah fungsi sebagai penentuan hasil yang didasarkan nilai dari input. Kemudian yang kelima ada forecasting. Forecasting data mining ini merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada suatu periode. Dengan menggunakan teknik ini, noise data dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan dasar bahan aplikasi. Kemudian yang keenam ada sequence. Sequence adalah sebuah peristiwa, tidak jauh dari namanya, metode sequence analysis berfungsi untuk mencari sebuah pola pada serangkaian kejadian atau sequence. Contoh sederhananya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika makan, rangkaian yang umum dilakukan adalah mengambil piring, kemudian sendok dan garpu, kemudian baru kita mengambil lauk pauknya. Pola seperti itulah yang berusaha dicari tahu melalui sequencing. Yang ketujuh ada deskriptif. Metode data mining yang satu ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai data yang masuk dalam pengamatan. Hasil akhirnya adalah mengetahui perilaku dari data itu sendiri. Kemudian di sini ada tahapan dari data mining. Jadi tahapan data mining itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pembersihan data atau data cleaning. Sebagai contoh, dalam proses penambang emas, tahapan awal yang dilakukan adalah dengan mencari batu atau lumpur yang sekiranya bisa diolah menjadi emas yang bagus. Dalam proses tersebut, pasti menemukan satu atau bahkan mencapai puluhan batu yang kurang layak.
untuk diproses sehingga batu-batu itu perlu dibuang. Begitu juga penerapannya dalam tahapan data mining. Sebelum diproses dan dibentuk menjadi sebuah Konolex, data yang ada harus dibersihkan terlebih dahulu. Jika ada yang mengandung error, maka data-data tersebut harus dibuang. Sehingga tersisa data yang bagus untuk diolah dalam tahapan selanjutnya. Kemudian yang kedua ada integrasi data atau data integration. Langkah kedua dalam tahapan data mining adalah integrasi data. Setelah menemukan batu-batu yang cocok, selanjutnya penambangan akan mulai mengkomunikasikan untuk dijadikan batangan emas atau bentuk emas lainnya. Dalam data mining, data yang berhasil dibersihkan juga akan diintegrasi. Kemudian yang ketiga ada transformation. Seperti bentuk emas yang berbeda-beda, maka proses pembentukannya juga akan berbeda. Begitu juga dengan data. Dalam tahapan transformation, data akan dipilih dan diubah formatnya agar sesuai dengan teknik atau metode yang dipakai. Pada tahapan ini pula, kualitas data mining akan terlihat. Kemudian yang keempat, di sini ada data mining. Tahapan data mining selanjutnya adalah proses penambangan data itu sendiri. Perlu penentuan metode penambangan yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pola atau pattern evaluation. Setelah bahan mentah emas selesai diolah, maka perlu diuji juga apakah sudah sesuai dengan standar kualitasnya atau belum. Baru setelah itu bisa didistribusikan ke toko emas dan didisplay kepada pelanggan. Dan di sini ada manfaat data mining. Secara teknis, metode ini memang tidak lepas dari ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Tetapi ternyata manfaatnya bisa dirasakan dalam berbagai bidang lainnya, termasuk bisnis dan pemasaran. Di sini ada beberapa contoh pemanfaatannya. Yang pertama, mengetahui tren. Yang kedua, metode untuk memprediksi keputusan bisnis di masa depan. Yang ketiga, mengetahui produk yang dibeli bersamaan, mengamati perilaku konsumen. Kemudian selanjutnya di sini ada penerapan dari data mining. Penerapan data mining yang pertama adalah market analysis set and management. Target pemasaran menemukan kelompok konsumen yang mempunyai karakter yang sama. Analisis lalu lintas market ini menemukan hubungan antara produk penjualan dengan produksi berdasarkan asosiasinya. Kemudian profiling dari konsumennya itu sendiri adalah pengelompokan jenis pelanggan seperti apa yang membeli barang atau jasa tersebut. Kemudian analisis kebutuhan konsumennya, identifikasi produk yang terbaik bagi sejumlah kelompok pelanggan, memperkirakan faktor yang mampu menarik konsumen baru, laporan ringkasan multidimensi, penyediaan data ringkasan dan informasi ringkasan statistik. Kemudian yang kedua, penerapan data mining corporate analysis and management risk. Sini ada 3. Yang pertama, perencanaan finansial dan evaluasi aset. Analisisnya serta perkirakan arukas, analisis cross seksional serta time series, dan analisis claim contingency guna mengevaluasi aset. Ketiga, planning sumber dayanya itu merangkum serta membandingkan sumber daya serta pengeluaran. Kemudian di sini ada persaingan, menentukan kompetitor dan juga arah pasar, mengatur strategi, menetapkan harga pasar yang kompetitif, mengklasifikasikan konsumen pada kelompok tertentu, dan menetapkan harga dengan basis kelas prosedur. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.